Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu kali jamaah kita dari Belitung dan juga Bandung. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah kita bertemu lagi di Islami Tinda. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ataupun kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah melihat berita yang viral nih. Wah, salah satunya adalah yang semalam ya, timnas kita ini ternyata gagal masuk ke final Piala Asia. Ini di tayangannya nih. Uzbekistan membuka keunggulan melalui gol Husain Nurchaev pada babak kedua di menit ke-68. Uzbekistan menambah keunggulan di menit ke-86 lewat gol bunuh diri Pratama Arhan. Meski menelan kekalahan, Indonesia masih berkesempatan meraih tiket ke Olimpiade Paris di perebutan tempat ketiga menghadapi antara Irak atau Jepang. Situasi di Plaza Utara Gelora Bung Karno ini sudah mulai berangsur sepi ya jika dibandingkan dengan tadi saat pertandingan masih berlangsung. Kekalahan 2-0 dari Uzbekistan ini tentu sangat menyakitkan, apalagi tadi GBK sempat bergemuruh setelah Muhammad Ferrari mencetak gol di menit 60-an tetapi kemudian dianulir oleh wasit asal Cina, dan sayangnya 2 gol disayangkan oleh Uzbekistan, baik oleh satu pemain dari Uzbekistan ataupun juga oleh hasil gol bunuh diri dari Pratama Arhan di menit 86. Aduh itu ya Bu ya, kok bisa begitu ya? Saya langsung tidur tuh Bu pas gara-gara di golnya dianulir, saya malas banget nontonnya. Mas Fadli semalam nonton timnas sama Uzbek enggak? Nonton. Saya sampai ke Begadang. Ka Begadang? Iya tapi gagal. Ka Begadang? Saha Ka Begadang? Begadang maksudnya? Iya sampai ke Begadang. Iya. Semalam. Terus Ibu kecewa enggak? Kecewa enggak menang. Aduh. Bu, jangan kecewa. Ini Ini pertandingan itu kan cuma bertanding doang, persahabatan. Oh, Jangan dibawa iya. emosi. Oh, termosi Harus. Ustaz. Salah emosi. Emosi. Kan emosi. Tapi saya nggak Kalah terima. Itu cuma kalah, bukan bermusuhan. Tapi kan kita dicurangin. Yang jelas gini, kita harus belajar ketika kita bertanding itu kedepankan akhlak. Oh. Jadi kalau kita menang tidak usah terlalu euforia. Kalau kita kalah tidak usah putus asa. Oh gitu. Insya Allah akan kan jadi pembelajaran buat kita. Jadi kan setiap kekalahan itu jadi pembelajaran. Nah buat semua jangan terlalu sampai emosi sampai marah. Yeah. Jangan. Apalagi kalau pertandingan bola kan biasanya jadikan ajang. Jadi harus sabar gitu. Harus sabar. Ibu namanya siapa Ibu? Bunda Lilis. Bunda Lilis. Dari Bandung. Ya. Besarua, iya. Barat. Oke. Tapi saya amat ya. Ya. Kemarin itu seru banget. Orang pada nonton bareng keluarga, Iya. sahabat-sahabat. Jadi seru banget. Banget. Tapi Banget. hari ini pembahasan kita temanya lebih seru. Maaf kalau banget mah itu rokok. Oh banget rokok. Bahasa mana lagi tuh banget rokok? Bahasa mana Ibu? Iya bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Ya. Ustadz suka banget ya rokok-rokok. Iya, Ibu, hartu nuhun, makasih banyak Bunda. Boleh duduk lagi, tepuk tangan dong. Masya Allah, terima kasih banyak. Nanti buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Kita tahu nih amalan selama ini yang kita coba mengajar untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah. Apa ya Bu? Sholat salah satunya Ibu ya. Terus ada lagi Bu, apa Bu? Sedekah. Ada lagi yang kemarin baru aja kita lewatin puasa. Ini Masya Allah luar biasa. Kayaknya perasaan dengan 3 modal itu kayaknya udah pede banget nih kita nih kayaknya bisa masuk surga. Insya Allah. Amin. Nah ternyata dari semua itu saya baru tahu nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Ternyata ada loh amalan yang lebih afdol dari sholat, dari puasa, dari sedekah. Apa sih? Nah kita bahas aja ya tema kita pagi hari ini ya. Temanya adalah ini dia amalan yang lebih afdol dari sholat,
puasa, dan sedekah. Masya Allah. Untuk itu kita panggil guru kita yang pertama. Ada Ustazah Nada, tepuk tangan Bu Ustazah Nada. Mari ke depan Ustazah Nada, boleh silakan. Masya Allah. Ustazah Nada ini Masya Allah luar biasa ya. Ternyata ibadah yang paling afdol dari puasa, sholat, sedekah, yaitu adalah katanya mendamaikan orang yang berselisih. Iya betul. Nah pertanyaannya, kenapa mendamaikan orang yang berselisih ini kok bisa afdol? Apa mungkin karena berkaitan dengan yang semalam kita bahas nih, berselisih karena perbedaan pendapat sama wasit. Mohon izin penjelasannya. Baik, kita bahas Silakan. ya. Fadal. Baik, Kak Fadli izin, Ustadz Maulana dan Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, pentingnya kita memperhatikan amalan-amalan apa saja yang dapat mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan rahmatnya Allah. Dan ternyata amalan yang lebih afdol daripada puasa sunnah, kemudian bersedekah, kemudian juga melakukan amalan-amalan yang lain, ternyata ada satu amalan yang istimewa, yaitu mendamaikan dua belah pihak yang sedang berselisih. Kenapa begitu? Pertama, karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka kalau bersengketa, kalau berselisih, maka damaikanlah di antara keduanya. Ini yang harus diperhatikan. Wattaqullah, ada sebuah kalimat, bertakwalah kepada Allah. Nah, ternyata untuk kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah, di antaranya adalah kita bisa mendamaikan dua orang yang berselisih. Apa ayat berikutnya? La'allakum turhamun. Kelak engkau akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kalau saja kita berusaha berikhtiar mendamaikan dua orang yang berselisih, pertama tanda-tanda orang yang bertakwa, dan yang kedua Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Kalau Allah sudah mencurahkan rahmat kepada kita, maka semua apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, insya Allah Allah berikan. Bahkan dalam ucapan baginda Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, maukah aku beritahu kepada kalian amalan-amalan yang lebih afdol daripada puasa sunnah, lebih afdol daripada bersedekah, daripada sholat-sholat sunnah. Kemudian para sahabat mengatakan, mau ya Rasul, apa amalan tersebut? Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, amalan yang lebih afdol dari itu semua adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Apabila bisa mendamaikan dua orang yang berselisih, maka kelak dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan, dan bahkan kelak akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi memang segitu mulianya ya, maksudnya Segitu mulia. luar biasa mendamaikan Iya. orang yang berselisih. Karena memang orang yang berselisih ini pertama memang di situ banyak banget setan pasti. Benar. Kalau kita bisa mendamaikan pasti setannya pada kabur. Udah ya hilang kan? akhirnya kan. Iya. Apalagi masih di bulan Syawal, udahlah ayo damai-damai. Masya Allah. Makasih banyak Sama-sama. Ustazah Nada. Jazakillah khairan kasiran, tepuk tangan sekali lagi buat Ustazah Nada. Jamaah. Ini Masya Allah ya, mendamaikan orang yang berselisih. Di zaman sekarang ini kita kalau mau mendamaikan lihat-lihat dulu nih, kadang-kadang kita jadi takut. Takutnya apa? Dibilang malah mendukung yang A, mendukung yang B. Akhirnya rencananya mau mendamaikan atau mau melerai, palanya yang benjol. Gitu ya. Ustaz Syam mohon izin nih, mohon izin Ustaz Syam. Di salah tempat dia. Salah tempat. Nah ini apakah kita perlu lihat-lihat dulu atau enggak nih? Karena kita bicara masalah mendamaikan, takutnya nanti malah dikira kita malah ikut campur. Mohon izin penjelasannya, Fadol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami, Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, baik di studio ataupun di rumah. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang mengajak kepada bersedekah, ataupun pembicaraan yang mengajak untuk berbuat kebaikan, ataupun pembicaraan untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Maka yang pertama yang mesti diluruskan ketika mendamaikan orang lain, karena kita sudah tahu bahwa ini pahalanya luar biasa, bahwa ternyata afdal dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena kita islahim bainan nas, mendamaikan dua saudara, mendamaikan di antara sesama manusia. Ketika kita sudah tahu keutamaannya, maka yang pertama yang kita luruskan adalah niat kita. Ayat ini menyatakan mencari daripada mardhatillah, daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan keuntungan pribadi yang kita cari ketika mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang sangat penting di dalam Islam adalah ketika seseorang berakhlak di dalamnya. Ada orang ceritanya niatnya mendamaikan, tapi dia sendiri adalah seorang yang tidak patut untuk berakhlak, tidak patut untuk mendamaikan orang tersebut. Kenapa? Dia bukan orang yang disegani, dia bukan orang yang memiliki ilmu di dalamnya, dia hanya langsung mendatangi orang tersebut yang sedang berselisih tanpa adanya ilmu di dalamnya. Maka sangat penting ketika mendamaikan orang lain, ada ilmu di dalamnya, ada akhlak di dalamnya, sehingga orang yang berselisih tadi sadar, oh ternyata saya yang salah, oh ternyata saudara saya yang benar, oh ternyata ada yang dikatakan seperti ini, sehingga saya menyalahkan orang lain, padahal sayalah yang salah. Maka penting untuk mencari ilmu di dalamnya. Kenapa baginda Nabi SAW adalah orang yang paling hebat dalam rangka mendamaikan? Karena memang Nabi orang yang paling bagus akhlaknya. Dan Nabi juga orang yang paling dipercaya. Adalah Nabi orang yang punya kapasitas untuk mendamaikan orang. Nah, jadi kalau seandainya kayak kita ini Masya Allah ya, kalau kita mau mendamaikan orang juga kita lihat. Lebih baik kita cari RT, RW gitu ya. Atau mungkin ada polisi di setempat itu gitu. Jadi, ulamanya. Masya Allah. Jadi jangan kalau memang kita kapasitasnya nggak mampu, jangan memaksakan. Tadi mau meniatkan mendamaikan, akhirnya kena benjol kepalanya, kasihan. Makasih banyak Ustaz Syah. Tepuk tangan buat Ustaz Syah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran jamaah. Ini kenapa sih Ibu colek-colekan? Kenapa? Ibu ada apa? Coba, ada mic ke sini? Ada mic-nya? Mana mic-nya? Mana? Kenapa senggol-senggolan? Emang ada lagu senggol-senggolan, oi. Mungkin rebutan tempat duduk. Oh enggak tahu, kayaknya bukan. Coba kita tanya, Ibu masalahnya ada apa? Mau nanya, seandainya saya nggak mau berdamai dengan orang yang begitu toksis. Toksis apa toksik? Toksis. Toksis, Allah. Toksis. Ibu bisa aja katanya. Ya karena selalu mencari gara-gara melulu sih Pak Ustadz. Oh gitu. Gimana itu? Nah, kalau ibu nggak mau, maksudnya nggak mau berdamai sama orang kayak gitu. Karena orang itu toksik, ya Bu ya? Toksis. Toksik. Toksis. Toksis. Coba kasih tahu. Bu, toksik. Jangan saya benerin. Makin Oh, salah nanti. Toksik. Aduh, udah deh. Nanti kita lanjut lagi aja Ustadz Maulana. Biar nanti kalau kayak gitu toksis yang jawab Ustadz Nada aja ya. Yang harus kita maklumi, maklumilah mulut. Iya, iya. Namanya juga ibu-ibu. Toksik. Pinter. Ya udah, nanti kita lanjut lagi di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.